Pertama-tama, jika masih ada, nama Kara Bante Adikku Salomatera, beserta para audiens dimanapun berada, malam hari ini ya kita patut bersyukur karena kita dalam kondisi yang baik, dalam keadaan sehat, dan yang terutama masih bisa berbuat baik ya. Tadi barusan membaca parita, bermeditasi, dan sekarang belajar Dhamma, berdiskusi Dhamma. Ya, baik, Sila dan semuanya sesuai dengan tema yang akan kita coba bahas pada malam hari ini, yaitu tentang wabah, musibah, dan berkah. Ya, nampaknya absurd atau agak konyol ya kalau orang berbicara kok musibah, wabah, berkah. Ya, rasanya ya aneh. Ya, tetapi Dhamma selalu mengingatkan kita bahwa nampaknya absurd mengatakan bahwa musibah, wabah itu adalah berkah. Ya, tetapi yang perlu kita tahu di sini adalah benang merahnya, ya, bukan kemudian otomatis mengatakan musibah, wabah itu lalu menjadi berkah. Ya, yang harus kita pahami bahwa Dhamma senantiasa mengingatkan kita tentang basic pemahaman dasar Dhamma, yaitu tentang 4 kesunyatan mulia. Ya, apakah itu? Ya, kesunyatan tentang realitas kehidupan kita, adanya dukkha. Ya. Kemudian yang kedua sebab duka, yang ketiga lenyapnya duka, dan yang keempat jalan untuk melenyapkannya duka. Ya, yang pertama yang kita bahas adalah tentang duka. Ya, ya ada duka fisik, ada duka batin. Ya, ada duka yang natural, artinya yang memang semua orang akan alami, yaitu sakit, menjadi tua ataupun berproses semakin menua. Jadi jangan kita pikir bahwa ya tua itu dalam wujud yang renta, tetapi bertambahnya umur, ya semakin kita tumbuh itu juga tanda bahwa kita mengalami proses menuju tua. Dan yang pasti semua yang lahir pasti akan mengalami kematian. Ini adalah kesunyataan. Tapi juga ada duka yang kita sebabkan sendiri karena kita melekat, ya, karena kita terikat, karena kita tidak tahu, tidak paham sifat alami dari kehidupan ini, bahwa kehidupan ini memang berubah, ya, kehidupan ini tidak memuaskan, dan kehidupan ini tanpa inti. Nah, berbicara mengenai yang pertama ini, ya, wabah. Ya, wabah memang harus kita akui bukan hanya di zaman kita, ya. Dari zaman lampau, di zaman Sang Buddha, bahkan jauh sebelum zaman Sang Buddha pun kehidupan itu disertai dengan namanya penyakit. Ya, wabah hanya ya salah satu cara penyakit itu muncul. Nah, berbicara mengenai kondisi ini, ya boleh kami bercerita sedikit, ya, khususnya kami yang di Lombok, ya, di Lombok Utara. Beberapa tahun lalu, persisnya tahun 2018, ya seperti di beberapa daerah belakangan ini ada gempa, ada gunung meletus, ada banjir. Ya, kita bisa merasakan bagaimana ya suasana tidak nyamannya ketika yang namanya musibah, ya. Nah, khususnya kami yang kami alami yaitu musibah gempa, ya. Kalau musibah gempa itu sudah pasti kita tahu ya rumah-rumah rusak, ya tempat tinggal kita rusak, wihara juga tidak sedikit yang rusak, ya sehingga mau tidak mau kita harus tinggal di pengungsian, ya kita tinggal bersama-sama di camp, ya camp pengungsian. Jadi kalau waktu itu kita dipaksa oleh alam keluar rumah, tinggal di satu tempat pengungsian, ya, tetapi menjadi kebalikannya sekarang
ketika wabah virus corona ini justru ya kita masuk ke rumah ya, jadi tidak diperkenankan untuk berkumpul ya di camp, apalagi seperti di camp. Tetapi ya tentu sangat-sangat prihatin kita buat saudara-saudari kita yang saat ini juga mengalami hal yang sama, yaitu musibah gempa ya. Pasti mereka juga merasakan bagaimana keadaan di camp pengungsian pada saat yang sama, detik yang sama ada wabah virus corona ya. Jadi semoga penderitanya segera berlalu, semoga banyak pertolongan yang muncul, banyak yang peduli ya terhadap kondisi saudara-saudari kita ini. Nah, jadi ini berbicara mengenai wabah, musibah itu pasti ada kapanpun, dimanapun, baik itu skupnya kecil sampai skupnya besar, ya. Dan sebagaimana kebenaran damai itu nampak nyata di tubuh kita, yang sebetulnya juga adalah refleksi semesta, ya adalah yang namanya pergolakan, perubahan, dan fenomena-fenomena itu selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi Dhamma mengingatkan kita bahwa penderitaan ada yang kita buat sendiri. Ya, artinya kalau ya tubuh kita melapuh, kemudian kita mengalami usia tua, kematian, bahkan seorang Buddha pun menghadapi itu, seorang Nabi pun menghadapi itu. Tetapi satu hal yang perlu kita syukurin dengan kita memahami Dhamma, bahwa yang di luar boleh berubah, tubuh boleh sakit, musibah boleh terjadi, ya alam semesta, lingkungan kita juga mengalami perubahan, tetapi pemahaman Dhamma yang kita punyai membuat cara pandang kita berbeda terhadap hal demikian. Ya, kalau bagi kita yang belum memahami Dhamma, tentu penderitaan itu menjadi berlipat-lipat rasa sakitnya. Karena apa? Ya, selain pertama perubahan fisik terjadi, kemudian kita respon dengan mental yang tidak siap. Ya, berbeda kalau mental kita sudah siap, kondisi batin kita sudah bisa menerima, tentu ya meskipun rasa tidak nyaman itu tetap ada, bahkan para Buddha pun mengalami usia tua, sakitnya, tetapi beliau bisa menerima itu. Jadi teladan inilah yang kita bisa ambil dari manfaat mengenal Dhamma. Bahwa dengan sangat jelas di sana dikatakan bahwa kesunyatan yang kedua yaitu sebab duka, yaitu nafsu keinginan. Ya, jadi sesungguhnya nafsu keinginan inilah yang membuat penderitaan itu menjadi makin bergema di dalam batin kita, makin kita rasakan berlipat-lipat sakitnya. Ya, kalau fenomena sekarang ini ya, bahwa dengan adanya wabah virus corona ini kita kemudian ya karena mengerti mau menjaga diri sekaligus juga menjaga yang lainnya, kita kemudian ya mematuhi anjuran dari pemerintah, mematuhi anjuran dari para pakar, yaitu ya menjaga jarak, social distancing, menggunakan masker, rajin kebersihan. Nah, tentu kalau kita cukup pemahaman, tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, lalu memilih yang baik, tentu anjuran-anjuran ini menjadi mudah bagi kita. Menjadi sulit, menjadi tidak mudah adalah karena kita tidak bisa mengontrol keinginan kita. Ya, jadi ketika anjuran dari pakar kesehatan, dari pemerintah mengatakan jagalah jarak, tetapi nafsu keinginan kita atau keinginan kita, kesenangan kita mengatakan ngapain ya, saya toh masih sehat, saya toh baik-baik saja, saya ngapain harus jaga jarak, saya kan senang bergaul dengan teman-teman, saya ngapain harus susah-susah dan lain sebagainya. Nah,
Jadi inilah yang namanya nafsu keinginan, ya keinginan yang tidak bisa dikontrol. Demikian juga misalnya anjuran untuk menggunakan masker. Saya tidak cocok menggunakan masker, saya tidak leluasa bernapas dan lain sebagainya. Buat apa? Virusnya tidak nampak kok. Nah, buktinya sekarang ini banyak orang yang tidak percaya virus tetapi mau bantuannya, ya tidak atau tidak menolak wabah ya virus corona, tapi ya maaf takut atau tidak mau ketinggalan bantuannya. Ini kan ironis. Nah, jadi artinya bahwa dengan kita memahami bahwa wabah ini hendaknya menjadi pengingat kita, wabah ini hendaknya menjadi lonceng, ya lonceng bagi kita untuk ya kembali introspeksi diri, ya mengendalikan keinginan-keinginan kita, ya mengendalikan kesenangan-kesenangan kita yang justru sebetulnya tanpa wabah, tanpa adanya penyakit ini pun tetap baik, tetap bagus, tetap positif apabila kita tetap bisa mengendalikan diri. Ya, jadi tentu menjaga pergaulan, ya, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan tubuh kita, termasuk juga menjaga tutur kata kita, menjaga pola pikir kita. Ya, jadi sekali lagi pernyataan yang kedua yaitu nafsu keinginan ini harus benar-benar kita waspadai. Nah, seiring dengan kita kemudian bisa mengendalikan keinginan kita, ya harus jujur kita pahami bahwa ya makin berkurang ya penderitaan yang kita rasakan, ya makin berkurang masalah yang kita hadapi apabila kita bisa mengontrol diri, ya tidak bisa mengontrol pikiran kita, ya kemudian kita mengeluh mereka yang salah, ini yang salah, lingkungan yang salah, bahkan orang lain yang salah, bahkan dewa disalahkan, bahkan Tuhan pun disalahkan, ya padahal sebabnya adalah kita tidak bisa mengontrol pikiran kita. Demikian juga banyak masalah muncul karena kita tidak bisa mengontrol tutur kata kita. Ya, kita terbiasa berkata yang ya pokoknya semau gue lah, terserah orang mau respon apa, tetapi kita tanpa menyadari bahwa kata-kata kita, lisan kita, ucapan kita menyakiti perasaan orang lain, ya. Nah, ini juga yang harus menjadi perenungan buat kita dalam kondisi seperti ini. Jadi menjaga morality kita, menjaga pola hidup kita, menjaga termasuk juga bagaimana kita bersikap, berucap, berbuat. Nah, saya ada satu analogi, silakan apakah ini cocok bagi Anda atau tidak. Jadi 3 anjuran pemerintah yang dikatakan di sini adalah 3M, ya, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, dan membersihkan diri. Saya kaitkan atau buat benang merah sebagaimana Dhamma mengajarkan kepada kita ada 3 hal, ya 3 hal penting yang sering dikatakan sebagai jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 ini yaitu pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ini dikelompokkan menjadi 3, ya, yaitu sila, moralitas, samadhi, ya meditasi, ya, dan panya, ya sila, samadhi, panya, ya. Nah, kita bahas yang pertama, sila. Sila adalah ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar. Jadi menurut saya kaitan yang paling bisa dibuat benang merahnya adalah bagaimana kita disiplin, ya disiplin menjaga jarak. Nah, artinya bahwa
dengan orang lain, ya kita menjaga jarak sehingga memungkinkan kita melindungi diri kita juga melindungi orang lain, sebab virus ini menyebarnya paling sering lewat kontak, ya kontak langsung dengan orang lain yang tentu positif tersebut. Nah, dalam hal ini sila menjaga jarak ini memiliki peran penting, ya. Jadi kalau di dalam Dhamma adalah mengendalikan ucapan, mengendalikan tingkah laku, mengendalikan mata pencaharian kita yang benar. Ini artinya kita ya menjaga diri kita, ya menjaga eksistensi kita, jangan sampai kita menimbulkan penderitaan bagi diri kita sendiri, tentunya juga penderitaan bagi orang lain. Nah, lalu yang kedua, anjuran yang kedua yaitu menggunakan masker. Saya membuat benang merah atau ya istilahnya mengaitkan dengan praktek samadhi. Ya, praktek samadhi, ya, di sini ada 3 hal yang penting, yaitu yang pertama usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Berkaitan dengan usaha benar. Usaha benar itu apa? Usaha benar, ya, ini adalah praktek samadhi ketika kita mencegah munculnya sifat-sifat batin yang negatif, ya, sifat-sifat batin yang buruk yang belum ada di dalam batin kita. Yang kedua, mengikis ya sifat-sifat batin yang buruk yang sudah ada di dalam batin kita. Yang ketiga, memunculkan sifat-sifat batin yang baik yang belum ada di dalam batin kita, kita munculkan, kita kembangkan, ya. Metta, karuna, mudita, upeka misalnya. Lalu yang keempat, mengembangkan sifat batin yang sudah ada. Nah, jadi analoginya kita menggunakan masker. Ya, menggunakan masker itu artinya apa? Kita selain ya mencegah supaya virus tidak masuk dalam tubuh kita, sebab ya, virus dikatakan ini bisa masuk melalui lubang hidung, melalui lubang mulut, ya, juga telinga atau mata, ya, dikatakan demikian oleh para ahli. Nah, ini kita menggunakan masker, intinya adalah kita mencegah supaya virus ya masuk ke dalam tubuh kita. Kita juga kalaupun ada gejala, kita tidak menularkan virus ini kepada orang lain. Jadi dengan menggunakan masker. Jadi nah, demikian juga analogi yang lain. Jadi menggunakan masker ini seperti juga praktek samadhi. Nah, lalu yang berikutnya adalah rajin kebersihan. Nah, dikatakan bahwa rajin kebersihan ini cara, maaf, kalau kita menggunakan istilah membunuh, ya, membunuh kuman, ya, ini adalah yang paling jitu. Ya, kalau hanya menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, virusnya masih ada. Tapi dengan rajin kebersihan, menggunakan sabun yang tentu melindungi diri kita dari virus dan sejenisnya, ini supaya kumannya hilang atau lenyap. Nah, demikian juga kekotoran batin itu tidak bisa hilang hanya dengan sila, hanya dengan samadhi, tetapi hanya dengan panya. Ya, nah panya ini adalah tentu hasil dari vipassana, hasil dari meditasi. Nah, jadi dalam pemahaman ini bahwa dengan rajin kebersihan, rajin mencuci tangan, rajin membersihkan diri itu melindungi kita dari kuman atau membuat kumannya hilang dari tubuh kita. Demikian juga ya dalam praktek panya ini. Ya, jadi sila hanya mengendapkan kekotoran batin. Ya, samadhi, ya samadhi kita melihat dengan jelas, dengan detail muncul, berkembang lenyap, muncul, berkembang lenyapnya kekotoran batin. Tetapi yang bisa menghilangkan itu adalah pikiran benar dan pengertian benar di dalam meditasi. Nah, ini maksud saya adalah jalan mulia berunsur 8 yang tadi kita bahas 4 hal, ya, yang keempat. Nah, selanjutnya tentang hikmah, ya, hikmah dari wabah ini atau
wabah, kemudian musibah, berkah. Ya, jadi dalam hal ini kita berbicara mengenai berkah. Ya, memang harus kita akui dalam kondisi seperti ini banyak lini kehidupan kita berat, ya, masalah ekonomi, ya, pendidikan, ya, tentu juga kesehatan, termasuk juga banyak negara yang banyak sekali negara yang sudah masuk dalam jurang resesi, ya harus kita akui demikian. Ya, tetapi ingin saya sampaikan di sini dan ingin saya tekankan di sini bahwa berpikir positif itu tetap baik meskipun dalam kondisi yang negatif. Ya, kita tahu ya, wabah, musibah dan lain sebagainya itu ada. Tetapi apabila kita sikapi ini dengan pikiran negatif, ya, selain tidak ada manfaatnya, juga justru makin memperburuk suasana. Tetapi dengan kita berpikir positif, mencari hikmah, mencari nilai positifnya dari kondisi yang tidak nyaman ini, inilah yang menimbulkan atau yang memunculkan kebijaksanaan di dalam batin kita. Ya, jadi artinya bahwa kalau sekarang orang tidak leluasa berada di luar, ya, yang senang pelesiran, yang senang jalan-jalan, yang senang shopping, yang senang macam-macam, ya, ya sekarang harus merubah mindsetnya atau berpikir ulang, ya, dengan cara yang baru. Mungkin kondisi ini membuat kita melihat kehidupan kita dengan cara pandang lain. Tetapi setidaknya dengan kondisi ini membuat kita, ini banyak juga cerita dari orang-orang, ya, bahwa dengan kondisi seperti ini, ya, keluarga mereka karena kemudian hanya di rumah, ya, lebih terurus, rumahnya juga lebih terurus, anak-anak terhadap orang tua juga lebih sering bersama, orang tua bersama anak juga lebih sering bersama. Jadi ini yang saya maksud kondisi positif, ya. Kalau sebelumnya sangat sibuk, ya, pikirannya hanya materi, ya, sekarang kemudian berpikir bagaimana membangun keluarga lebih baik, bagaimana menghadapi langsung anak-anak, mendidik mereka, mengerti, memahami bagaimana rasanya menjadi guru dan lain sebagainya. Ya, dan yang tidak kalah penting adalah membuat kita kembali kepada Dhamma, ya, kembali kepada Dhamma. Jadi artinya seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi, setidaknya dengan fenomena wabah virus corona ini mengingatkan tentang bahwa realitas kehidupan kita ada namanya penyakit, ya, ada namanya ketidakkekalan, ya, ada namanya ketidakpuasan, ya. Jadi inilah nilai-nilai dhamma yang saya maksud, yang membuat kita melihat kondisi kita sebagai berkah, ya. Kalau mungkin secara ekonomi kita mengalami surut, ya, mengalami, ya, penurunan dan lain sebagainya, tetapi apabila kita melihat dhamma di balik ini, melihat kebenaran realitas di balik ini, sesungguhnya ini luar biasa, ya. Sesungguhnya ini, ya, inilah yang saya katakan berkah. Kita bisa melihat dhamma, kita bisa melihat kebenaran, bahkan, ya, ketika kita lebih banyak di rumah, ya, melakukan isolasi diri, adalah waktu yang tepat buat kita untuk introspeksi diri, ya, menjadi lebih sering melakukan puja bakti, menjadi lebih sering melakukan meditasi, menjadi lebih sering mendengarkan dhamma meskipun via online, ya. Kalau sebelumnya mungkin, ya, keinginan. Nah, jadi ini secara ringkas apa yang saya maksud sebagai sesuai tema musibah, wabah, dan berkah. Ya, saya kira itu. Sila. Terima kasih. Sugeng Tuntung.